Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina fi hadzal masa' hayya bina nabda wa naftah bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'atan wa fahman jayyidan daqiqan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlasin wa ila silsilati asanidi qira'atul Qur'an ilaina bi riwayati Hafsin an Asim wa khasatan ila muallifai kitab Safahat fi ulumil qira'at wa Fathul Mannan fi fadailil Qur'an wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mujmalur raddi ala hadzal qismi minal aqwal. Ini kita masih membicarakan tentang al-murad atau aqwalul ulama'i fil muradi bi al-ahruf as-sab'ah. Jadi pendapat para ulama di dalam menjelaskan maksud dari kata al-ahruf as-sab'ah, sebagaimana sabda Nabi, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Ya. Nah, ini kemarin sudah diutarakan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama disebut dengan al-qismul awal. Bagian yang pertama itu dikelompokkan oleh penulis kitab ini. Yang ini isinya ada pendapat menurut sebagian ahli fikih, ada pendapat menurut ahli lughah dan juga balaghah. Lalu ada juga yang ketiga riwayat, pendapat yang diambil dari riwayat sebagian ahli at-tasawuf. Lalu kemudian di subbab berikutnya ini kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan yang diambil oleh penulis kitab ini, Safahat fi ulumil qiraat, itu menyikapi beberapa pendapat kelompok pertama tadi. Faham ya? Ini runtutannya saya jelaskan dulu biar nanti tidak bingung. Apalagi kita sudah lama tidak ngaji, saya sudah absen beberapa kali. Untungnya tidak diberi surat peringatan, apalagi dihentikan. Ini tidak pernah ngaji, sudah setelah ini tidak usah ngaji lagi, bahkan repot kalau gitu. Mujmalur raddi, jadi ini kesimpulan jawaban atau bisa jadi penolakan ala hadzal qismi minal aqwal, terhadap kelompok ini dari beberapa pendapat. Artinya kelompok pendapat yang pertama, karena kelompok yang kedua nanti belum diutarakan, baru di bawahnya nanti ada al-qismus tsani. Kata penulis kitab ini, muallifnya pertama menyatakan, jadi ini pernyataan sikap menyikapi beberapa pendapat menurut ahli fikih, menurut ahli tasawuf, menurut ahli lughah dan balaghah dalam memahami al-murad, maksud dari al-ahruf as-sab'ah. Yang pertama, innaha la tustanadu ila dalilin syar'iyyin. Sesungguhnya akwal-akwal tersebut, pendapat-pendapat tersebut iku la tustanadu, tidak disandarkan. La tustanadu, tidak disandarkan ila dalilin syar'iyyin, kepada dalil syar'i, dalil syara', au hujjatin wadhihatin, atau hujjah, argumentasi wadhihatin yang jelas. Jadi pendapat-pendapat tadi itu ini sandarannya lemah karena tidak disandarkan pada dalil yang dalil syara'.
dan juga tidak disandarkan pada argumentasi yang jelas tadullu ala ma dhahabu ilaih, tadullu yang menunjukkan apa hujjah wadhihah, tadullu yang menunjukkan apa hujjah wadhihah ala ma ing atase pendapat atau ya pendapat dhahabu yang mereka mengikuti ilaihi kepada ma. Jadi pendapat yang mereka ikuti ini tidak ada argumentasi yang jelas, tidak didasarkan pada dalil syara'. Wa innama nazzala wa innama nazzala dan hanyalah wa innamalan angin pestini nazzala itu mana asalnya kan menurunkan, ini maksudnya memberikan argumentasi. Ya, sapa kullu ta'ifatin masing-masing kelompok, sapa kullu ta'ifatin masing-masing kelompok minhum dari mereka al-ahruf ala ma yuwafiqu. Jadi mereka ini hanya memaparkan, menjelaskan, memberikan argumen bahwa al-ahruf, ya, setiap kelompok itu, bahwa al-ahruf ini hanya alama yuwafiqu, ing atase sesuatu yuwafiqu kang nyocoki apa ma, yuwafiqu yang nyocoki apa ma, yang sesuai apa ma, ittijahahu al-ilmiyya ing arah yang ilmiyah awil fikriyal amaliyah atau pemikiran yang al-amali. Jadi yang pemikiran yang sifatnya praktek, yang praktis-praktis. Oh, pokoknya al-ahruf ini maksudnya gitu loh. Lalu yang kedua, kata penulis buku ini, innaha sesungguhnya akwal, beberapa pendapat, iku la tattafiqu tidak sesuai ma'adalalatil ahadithi sertane dalalah piro-piro hadis. Jadi hadis Rasulullah itu yang menyatakan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, itu kan di situ mengandung dalalah, ada makna semantik. Lah nanti dalalah itu ada namanya dalalatus siyaq, ada namanya dalalah terkait dengan konteks. Jadi ini tidak cocok sama konteks hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang bicara mengenai al-ahruf as-sab'ah. Konteksnya bukan itu. Ini konteksnya turunnya Al-Qur'an, ya kan, untuk memudahkan umat. Lah kok kemarin ada pendapat yang mengatakan bahwa al-ahruf as-sab'ah itu isinya ada mutlak, muqayyad, am, khos. Ini menurut penulis buku ini tidak cocok dengan dalalah hadis itu gitu loh. Al-ahadits ma'adalalatil ahadits al-waridati fil ahrufis sab'ati, al-waridati kang tumeka fil ahrufis sab'ati ing dalem al-ahruf as-sab'ah. Oh, ini aja lanjutannya ternyata. Allati kang tubayyinu menjelaskan opo allati kang tubayyinu kang menjelaskan opo allati bil wuduhi kelawan jelas atau gamblang. Annal murada bahwasannya yang dimaksud biha kelawan al-ahruf as-sab'ah iku kaifiyatun nutqi, tata cara mengucapkan, bil alfazi kelawan piro-piro lafat, wakhtilaful qiraati lan
perbedaan piro-piro qiraat, piro-piro bacaan. Jadi ini konteksnya hadis ini kaifiyatun nutqi bil alfat, tapi kok ada pendapat yang mengatakan bahwa ini artinya zuhud qanaah. Ya kan? Kemarin gitu menurut ahli tasawuf di halaman 102 itu bisa sampean lihat. Mujahadah muraqabah sampai jumlahnya 7. Ini tidak pas dengan konteks dalalah hadis ini. Jadi ini jawaban untuk menolak pendapat ini gitu loh. Disertakan argumennya. Lalu yang ketiga, tahdidul mafhumi. Tahdid itu apa? Pembatasan ya. Tahdidul mafhumi, pembatasan konsep. Bima kelawan sesuatu zakaru kang menyebut sapa mereka. Jadi mereka membatasi konsep al-ahruf as-sab'ah dengan apa yang mereka telah nyatakan, mereka telah sebut iku la yuaddi tidak memberikan apa tahdidul mafhum ilal yusri maring kemudahan. Jadi tidak malah memberikan atau merealisasikan kemudahan wattausiati dan keluasan, wattausiati dan kelonggaran alal ummati terhadap umat, wattakhfifi dan meringankan anha terhadap umat, warafil masyaqqati dan menghilangkan masyaqqah, menghilangkan berat, rasa berat, atau menghilangkan ya keberatan. Masyaqqah itu beban berat. Anha terhadap anha saking umat. Jadi kalau mereka, ini kata penulis buku ini yang menyatakan bahwa al-ahruf as-sab'ah itu mutlak muqayyad, am, khos, nas, muawwal, nasikh, mansukh, mujmal, mufassar dan seterusnya itu, ini tidak memberikan kemudahan bagi umat, tidak memberikan keringanan bagi umat, malah tidak mengangkat masyaqqah dari umat. Padahal al-ummatu utawi umat fi amril qiraati ing dalem urusan qiraah. Jadi qiraatul Quran. Fi amril qiraati ing dalem urusan qiraah alladzi huwa ya alladzi kang huwa ya alladzi iku al maqsudul asasiyu. Huwa ya umat. Jadi alladzi ini huwa ya alladzi iku al maqsudu yang dimaksud atau yang dituju, al asasiyu kang inti, kang pokok. Alladzi huwa ini terkait dengan amrul qiraah ya. Nah terus yang dituju ini siapa? Ya umat. Dalam urusan qiraah ini yang dituju itu yang inti ya umat. Al-maqsudul asasiyu min nuzulil Qur'an, saking turunnya Al-Qur'an Al-Karim. Alal ahrufis sab'ati ing atase pitu, ing atase huruf, ing atase pira-pira huruf as-sab'ati kang pitu. As-sab'ati kang pitu, kok repot ya Mas? Jenengan sampun. Situ edang. Ya Allah rek, sakme ini sugane ya wareken aku. Insyaallah. Lu ya, wis siap pisan. Mungkin ya, ngaji itu kan qori'nya itu kan capek haus, jadi persediaannya aman sehingga biar semangat ngajinya. Aku sajane pengin rek, dulu yang konsep gagasan saya itu loh. Jadi ada teman-teman yang baca, nanti saya tinggal nambahi penjelasan. Apa tuh gawe ngono ya? Lalu diklasifikasikan, yang wajib itu jurusan IAT. Iya,
BSA, PBA, apa mana? Bahasa Inggris kari-kari ae. BSA itu wajib iki. Karena betul itu ngaji sorogan itu dapatnya santri lebih banyak itu. Sampeyan kan persiapan. Moco dibenerno. Saya kemarin punya pengalaman yang luar biasa. Jadi kemarin hari Selasa itu saya kan izin tidak nunggu setoran itu. Saya bareng rombongan dengan Tebu Ireng itu ngaji ke Gus Baha. Ngaji kitab khusus dari Tebu Ireng itu ngaji kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak datang itu, pokoknya berangkat, ini kan tiap bulan ya. Ini sudah yang ketiga, cuman saya baru ikut kemarin, yang sebelumnya ada uzur sehingga saya tidak bisa ikut. Jadi kita tidak tahu, kalau sampai nanti enak, sudah dikasih tahu nyampe sini, jadi persiapannya jelas. Nah kemarin ya persiapannya tidak tahu, karena memang sengaja tidak dikasih tahu. Tiba-tiba langsung beliau pengen halaman berapa faslun, ya wes itu. Lalu ditunjuk, tapi yang nunjuk dari kita sendiri, cuman ya sak tepake. Saya kemarin kena tunjuk pertama. Ya keliru-keliru ya gak apa-apa ndredeg ya gak karu-karuan. Tapi dapatnya banyak gitu loh. Oh iya ya dijelaskan. Dari keliru itu dijelaskan. Bahkan dari sisi lughatnya, sisi istimalnya. Kemarin juga menjelaskan wasfiyah, alamiyah, Masya Allah, jeru ya. Karena memang ilmunya luar biasa beliau. Tapi dapatnya santri itu banyak, makanya monggo nanti koordinatornya Gus Habib atau Gus Fikri, ini kan sampean tinggal beberapa bulan ini. Setelah ini kan katanya semester 8 tidak boleh di GTA ya, tapi boleh di BTQ. Oh, tambah kau oleh. Ya mungkin kalau masih bertahan di GTA, nanti coba saya tak matur, paling tidak di emperannya kan lumayan. Di terasnya takmir itu. Coba nanti jangan-jangan ya kalau memang disetujui. Cuman ya gini, saya tawarkan. Tapi kalau kemudian sampean moro-moro pas wayahe terus moro gak ngaji kan ya saya tambah gak ngaji gua arek gitu loh. Nggak usah sistem tunjuk siapa yang siap, monggo. Tapi yang wajib tadi itu, pokoknya IAT, BSA, PBA. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan yang fisika, biologi, kimia itu sudah masuk kategori ahlul kitab. Karena sudah di pondok lama kan gitu. Bisa jadi. Monggo lah nanti dibicarakan secara kekeluargaan dan secara adat. Jadi tidak usah otot-ototan, tidak usah rebutan. Tapi saya juga khawatir nanti rebutan, saya yang baca. Akhirnya gak sido, serondor-serondor tiba kabeh kan gak sido. Akhirnya gak jadi baca itu. Atau Gus Rozi yang juara LKTI. Lomba kajian kitab tafsir. LKTI. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini cerita aja. Tutuk nding marek. Al ummatu fi amril qiraati alladhi huwa al maqsudul asasiyyu min nuzulil Qur'anil Karimi 'alal ahrufis sab'ah. Jadi intinya maksudnya pembatasan konsep sebagaimana yang telah disebut dalam pendapat-pendapat ini yang sebelumnya yang mengatakan al ahruf as-sab'ah itu maksudnya ini, itu ternyata tidak selaras dengan tujuan Al-Quran, yang Al-Quran itu kiroahnya itu maunya memudahkan umat, meringankan umat. Konteksnya kan itu gitu loh. Jadi tidak cocok ini kalau itu dimaknai nasikh mansuh, mutlak muqayyad dan seterusnya. Itu maksudnya sahib siapa? Safahat fi ulumil qiraat atau Syekh Abi Thahir itu. Jadi begitu. Ini menyikapi pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kelompok kedua, al-qismu tsani. Al-qismu tsani. Ini berarti saya sampai jam berapa ini? Setelah ini ada apa agendanya? Apa Mas Fikri? Doa khatmil. Terus? Oh, makanya memang setelah jamaah maghrib di sini. Iya. Jagani sing poso ta. Sing gak poso nang ndi? Oh.
Iya insyaallah katut ganjarane sing poso. Lah kok enak. Kalau poso katut ganjarane. Ya karena yang puasa kan jadi senang karena makannya rame-rame kan gitu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim ngarang dhewe tadi ini. Al-qismu tsani utawi al-qism kelompok al-tsani yang kedua. Wa numathilu li hadzal qismi bi khamsati aqwalin walakinnaha tarji'u fil haqiqati ila naw'aini min anwa'il khilaf. Wa numathilu lan mentamsilkan sopo kami, jadi tamsil li hadzal qismi terhadap kism ini, kism tsani ini bi khamsati aqwalin. Jadi kism yang kedua ini paling tidak secara umum itu ada lima pendapat. Walakinnaha akan tetapi ini khamsati aqwal ikut tarji'u kembali fil haqiqati pada hakikatnya, fil haqiqati ing dalam hakikat ila nau'aini maring dua macam. Jadi dari 5 pendapat itu kalau secara hakikat, saya hakikat aja ya, kalau hakiki harus kasih ustadzah nanti. Secara hakikat itu kembali ke dua hal. Min anwa'il khilaf, saking piro-piro maceme khilaf. Walidzalika dan karena itu dan karena hal itu na'tabiru mengambil ibarat, jadi hanya mengutarakan, hanya menjelaskan sopo kami ha ini yang terkait dengan akwal tadi yang asalnya 5 lalu secara hakikoh hanya 2 dari macam-macam khilaf yang ada ini. Jadi na'tabiruha qaulaini faqat. Jadi kami hanya akan memaparkan 2 hal atau 2 pendapat saja. Wahuma utawi qaulaini iku min ahsanil aqwal, termasuk paling bagusnya piro-piro pendapat. Allati kang dzukirat kang den sebut opo allati fi hadzal qismi ing dalem ikilah bagian, ing dalem ikilah kelompok. Fi hadzal qismi ing dalem ikilah kelompok atau bagian. Ini bagian yang kedua tadi kan. Wa aqrabiha dan paling dekatnya allati, paling dekatnya akwal. Jadi 2 ini yang diutarakan itu yang paling mendekati ilas shawab, maring kebenaran. Jadi yang paling cocok, paling mendekati shawab. Ini teman-teman yang tidak KKM ya segini nih. Tapi ada yang sudah selesai KKM nggih? Berarti tahun ini KKM-nya DR, tapi datang ke lokasi tidak apa-apa ternyata ya. Kalau tahun yang lalu di lokasi kan suruh narik beneran, itu suruh pulang itu. Karena memang kondisinya masih agak mengkhawatirkan ya. KKM itu kan kalau tidak ke lapangan kan tidak seru ya. Padahal Ma'had itu punya program, katanya nanti kalau jadi musyrif atau musyrifah itu mahasiswa kalau memenuhi syarat itu tidak wajib KKM. Saya sempat bisik-bisik dengan salah seorang di samping saya. Loh Ustadz, lah wong arek-arek iku senengane KKM. Kok lek gak KKM iku gak seru. Kan KKM itu apa kepanjangannya? Iya, tapi ada yang memelesetkan kan kuliah, kerja dan main. Tulin kan gitu. Ya masa seminggu full kan ya. Mulang TPQ kan biasanya dino minggu ya prai. Golek sing daerah sana-sana tulin nang pantai. Nanti sing rodok dur-dur nang air terjun kan gitu loh biasanya. Kecobaan apa begitu. Nah ini guyonan saya, tapi betul itu. Itu ada koordinasi itu di pimpinan itu dengan WR1. Jadi musyrif-musyrifah yang jadi pengabdiannya itu mendampingi mahasantri itu sudah masuk wilayah pengabdian.
Ya itu cuman saya bisik-bisik itu. Arek-arek lek dihapus KKM tambah gak seneng. Kok tambah kalau daftar jadi musyrif gara-gara ndak oleh KKM. Loh, tapi iya apa iya? Padahal KKM itu yang mengeluarkan uang kan, ya urunan barang ya kan? Bahkan ada yang sampai 5 juta barang ya. Iya. Enggak ya? Oh yang lain gak sampai. Gus Rozi itu urunnya paling banyak sudah. Tak tanggung KP 5 juta tanggung dewe, mulai dari tempat tinggalnya, mulai dari makannya teman-temannya itu beres sudah. Kan dulu pernah jadi ketua Musaid kan tunjangannya kan banyak. Guyon Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini lama enggak ngaji guyon, saya agak kaku jadinya. Jadi masih butuh latihan. Ini butuh latihan untuk mengupgrade guyonan-guyonan yang ada. Loh iya. Nah ini kita masuk. Al-qaulul awwalu, jadi pendapat yang pertama. Kan ini al-qismu tsani, dikelompokkan oleh penulis kitab ini, oleh Abi Thohir ini. Memahami al-ahruf as-sab'a itu ada bagian yang pertama, itu kelompok diantaranya yang mendefinisikan al-ahruf as-sab'a itu ada ahli fikih, ahli tasawuf, ada ahlul lughah. Tapi ternyata pendapat mereka ini oleh Abi Thohir, muallif kitab ini dibantah. Innaha la tustanadu ila dalilin syar'iyyin, tadi sudah kita baca itu. Lalu yang kedua, ini yang pas ini. Yang kedua ini sebenarnya ada 5, tapi dari 5 itu intinya secara hakikoh, secara hakikat itu ono mek loro. Lah loro iku apa? Iki lho sing pertama, lho gitu lho. Al-qaulul awwal, utawi pendapat yang pertama. Al-qaulul awwal utawi pendapat yang pertama, qalu mereka berpendapat atau mereka mengatakan innal murada bil ahrufis sab'ati. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah iku sab'u lughatin min lughatil arabil masyhurati, yaitu 7 pira-pira bahasa saking bahasa-bahasa bangsa Arab al-masyhurah yang masyhur, yang terkenal. Jadi di Arab itu terdiri dari berbagai suku atau qabilah. Jadi bangsa Arab itu memang itu klan, terdiri dari klan-klan ya. Klan itu kabilah-kabilah itu. Yang mereka itu dulu itu banyak dari suku-suku itu yang hidupnya nomaden. Kecuali kalau suku-suku yang memang sudah di situ seperti Quraisy. Tapi suku-suku Badui itu banyak yang nomaden. Sehingga mereka ini alam yang keras, lalu mereka mencari kehidupan, mencari tempat hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu mereka perjuangkan dengan luar biasa, termasuk dengan peperangan. Tapi kalau sudah didapat wilayah itu, mereka akan mempertahankan mati-matian. Makanya Jazirah Arabia, Jazirah itu aslinya Shibhul Jazirah, sehingga di semenanjung Arabia ya. Jadi kan kalau jazirah itu makna aslinya kan pulau. Jadi pulau itu kan satu tempat daratan yang dikelilingi oleh lautan. Tapi Arab kan enggak, maka jazirah itu maksudnya Shibhul Jazirah, semenanjung. Karena tidak semuanya dikelilingi, karena dia muncul begini, yang ada lautnya, tapi sini ya enggak. Beda dengan Indonesia, kalau Indonesia memang negara kepulauan. Paham ya? Nah, itu mereka itu saking mempertahankan itu, mereka punya asobiyah yang sangat kuat. Jadi fanatisme kesukuan golongan itu kuat sekali. Ketika itu ada 2 imperium besar, yaitu Romawi sama Persia. Yang Romawi sama Persia itu punya negara jajahan-jajahan yang dikuasai oleh mereka. Ini kepanjangan tangan dari Romawi. Contohnya seperti di mana? Di Habasyah, kepanjangan tangan dari Romawi, kan begitu. Lalu di mana kepanjangan tangan dari Persia. Sama kayak dulu ketika Perang Dunia itu, negara yang paling banyak memiliki koloni, negara jajahan, itu negara mana? Inggris. Makanya bahasa Inggris itu kemudian menguasai menjadi bahasa internasional. Karena Inggris itu banyak menguasai, termasuk Malaysia itu kan juga dijajah Inggris dulu. Nah, kalau kita ini dijajah, yang lama dijajah
Belanda. Nyari apa Belanda ke Indonesia itu? Dulu kalau dalam buku sejarah itu rempah-rempah. Saya itu baru tahu rempah-rempah itu apa. Ketika saya makan nasi jagung itu ada dari kelapa. Oh, kita rempah-rempah ini. Ini yang dicari Belanda ternyata hanya ini 500 rupiah. Karek guyon. Kalau itu rempah. Yang Jawa tahu rempah ya? Nggak tahu. Yang dari kelapa itu kayak mendol bentuknya. Nah, itu rempah, bukan rempah-rempah. Kalau rempah-rempah beda. Sampeyan kok serius banget. Makanya guyon saya masih kaku ini. Saya latihan terus ini. Mohon maaf. Kan saya disediakan air ini untuk guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Kan guyon itu nggak ada ngelak. Soalnya guyu kan mangap. Nah, guyu mangap itu kan udara masuk, kering korokan. Maka betul sampean sudah menyiapkan banyak hal. Tak icipi. Loh, belum maghrib ya? Ya turun cek Padang. Enggak, saya tanya belum maghrib kan, belum cek Padang mesti ae. Nek maghrib dhewe ya itu sama kayak bulan Ramadan, cik aminega adzan. Akhirnya muncul berita. Diduga terlalu lama menunggu adzan maghrib, akhirnya dia adzan sendiri. Permasalahannya itu buka puasa itu bukan adzannya, tapi huruf syamsnya ini loh. Maksudnya diadzani ping 17 iku lek durung huruf syams ya gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus satu tok nerek cerita tadi itu. Makanya di mana? Jazirah Arabia itu Persia sama Romawi itu tidak bisa menguasai. Karena mereka punya apa istilahnya? Mempertahankan lokasi wilayah yang sudah dikuasai sama kesukuan mereka itu begitu kuat. Mereka masuk tidak bisa nyerang. Termasuk di mana? Di Madinah, berapa kilometer dari arah Madinah ke utara, itu ada daerah namanya Khaybar. Di Khaybar itu dulu sebelum ditaklukkan oleh pasukan Muslim, itu Khaybar itu dikuasai oleh Yahudi. Di sana bentengnya itu ada 7 atau berapa, ada yang satu yang terbesar. Itu Romawi, sekelas Romawi kekuasaannya itu nggak bisa menguasai Khaybar. Nah, kembali ke materi tadi. Sehingga disinilah hikmahnya, ini hikmah. Kalau kalian belajar hikmatut tasyri', hikmah disyariatkannya agama Islam. Termasuk kenapa kok Islam itu diseru di sebuah kota yang namanya Makkah. Karena Jazirah Arabia yang pusatnya itu adalah Makkah. Karena di Makkah itu ada Baitullah. Makanya Makkah disebut dengan Ummul Qura, induk dari ya wilayah atau daerah-daerah, negeri-negeri atau desa-desa yang di sekitarnya. Karena panjernya kan di situ ada Ka'bah itu. Wah, kalau kita cerita Ka'bah dulu sudah pernah cerita ini. Nanti mohon yang sudah dapat cerita ini diceritakan ke yang belum tahu. Dulu di awal-awal saya ngaji pernah saya kupas ini. Nah, disinilah diutus Rasulullah. Kenapa? Karena di sini masih murni Jazirah Arabia itu belum dikuasai oleh salah satu dari 2 imperium besar ini. Emang kenapa kalau sudah dikuasai? Kalau sudah dikuasai oleh salah satu imperium besar, maka negara-negara yang dikuasai lawannya ini tidak akan mau menerima. Biasanya sudah tidak mau, sudah apatis sebelum mendengar. Contoh, saya punya dendam pribadi dengan Gus Usman. Nah, saya mau ke Gus Rozi sudah dipandang kacamatanya sudah mulai tembus, saya tidak enak ini. Saya geser aja ke Gus Usman. Iya, jadi pandangan gini sambil kecap-kecap kayak diwirid. Summum bukmun umyum. Waduh, gawat ini. Kalau wiritannya summum bukmun umyum. Atau yang lain, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam. Atau itu ya, yang duduk itu apa inna ja'alna fi a'naqim aulalang. Apa sih Yasin itu loh yang ketika Nabi berhijrah itu apa ayat yang itu? Saddan ya, wa min khalfihim saddan fa ausyainahum fahum la yubsirun. Yang ini bukan yang tadi, keliru. Gini, saya umpama tidak senang Gus Usman. Ya. Lah teman akrab saya itu Gus Rozi. Loh, balik nang Rozi mana? Karena Rozi itu akrab dengan saya. Nah, Usman ini gak senang dengan saya karena musuhan sama saya. Ini contoh loh ya, ini hanya contoh dan ini fiktif belaka.
Kalau ada kesamaan namanya ya faktor kebetulan. Moro-moro Utsman dikandani ambek Rozi. Kandani. Mergo Utsman itu punya dendam sama saya, mungsuan. Maka Rozi itu yang koncoan sama saya akrab, maka informasi dari Rozi itu kadang-kadang itu belum mendengar. Tapi Utsman hanya gini, jari sopo, jari Rozi. Alah, Rozi. Karena sudah ada tadi itu unsur apa? Nggak objektif gitu loh. Jadi seandainya Islam itu diseru di sebuah tempat, yang tempat itu sudah dikuasai oleh Persia, umpama loh ya. Maka ketika Islam itu didakwahkan ke Romawi atau ke sebuah daerah yang sudah dikuasai oleh Romawi, maka ini belum sudah apatis. Apa itu? Oh itu antek-anteknya Persia. Atau sebaliknya, kata yang Persia itu antek-anteknya Romawi, kan begitu jadinya. Nah itu salah satu hikmah diutusnya Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kota yang di situ steril dari jajahan Romawi dan juga Persia. Karena tadi itu, ini salah satu dampak positifnya. Kan kesukuan mereka itu kemudian ketika Islam datang, lalu ketika Rasulullah ketika khutbah di Arafah, ketika Hajjatul Wada, ketika Haji Wada itu kan jelas. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab dan non-Arab. Dijelaskan semuanya, bahwa semuanya itu adalah untuk bersaudara dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain kecuali ketakwaannya, dan ketakwaan yang menilai hanya Allah gitu loh. Sehingga di sini yang asalnya kesukuan itu begitu kuat kemudian dipersaudarakan atas nama Islam. Jadi jangan lalu kemudian kita sekarang kembali lagi Islamnya dilupakan lalu asobiyahnya yang diunggulkan, padahal itu sudah tetap harus punya asobiyah yang dari sifatnya umpama kita memiliki negara kita bangsa Indonesia tetap, tapi tidak lantas kemudian menjadikan ini sebagai alat untuk memusuhi yang lain, bukan itu. Tapi harus diikat dalam konteks ukhuwah yang baik, gitu loh maksudnya. Jadi begitu. Jadi ini innal murada bil ahrufis sab'ati sab'u lughatin min lughatil arabil masyhurati. Ya. Bahasa-bahasa atau lahajat-lahajat yang ada di Arab itu yang masyhurah itu ya diantaranya ada namanya Qabilah, Quraisy, Tamim, Qais, Hudzail dan seterusnya itu. Nanti ada penjelasannya di bawahnya itu. Walaupun ini ada perbedaan pendapat nanti. Ada yang memasukkan 7 itu ini, tapi Quraisy selalu masuk. Karena Quraisy itu punya satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh kabilah yang lain. Ini dulu di mata kuliah Fiqhul Lughah sudah pernah saya jelaskan bagi teman-teman yang BSA. Ya, Utsman mungkin masih ingat. Ada beberapa faktor yang menjadikan Quraisy itu lebih unggul dibanding yang lain. Masih ingat? Biyen gak iso saiki lali, repot iki. Semoga-moga manfaat. Lah manfaat itu saiki lali gak iso, mben nek wis wayahe iso dhewe. Oh iya. Saya dulu waktu kuliah, ini pernah saya ceritakan ini. Mata kuliah ilmul aswat itu enggak paham saya. Enggak paham, Mas. Ya jenis enggak paham ya apa, tapi ya alhamdulillah oleh A. Hebatnya kan ini, enggak paham tapi oleh A. Mungkin ada di antara kalian juga begitu. Yaitu fadhol. Jangan kemudian dilihat A-nya, tapi ini teguran dari Allah. Kamu tak kayak A, sinau, lu kan ngono. Ojo kemudian, aku mek kipas-kipas tok ini wis oleh A. Itu kita namanya tidak sadar. Padahal dapat A itu teguran. Kamu tak kayak A, gak izin tambah nilai A nek gak iso. Lu kan ngono tutukane. Lalu saya kemudian ketika S2 itu mulai rodok paham, tapi yang enggak sing paham banget itu enggak. Lalu ketika pertama ngajar dapat mata kuliah ilmul aswat. Waduh, opo iki? Saya baca, kan dosen itu menangnya kadang ya menang baca. Mahasiswa untungnya mahasiswa rodok males moco, jadi iso didisi kok mahasiswa rajin moco ya dosennya iso kalah. Loh iya, bener ini. Mahasiswa baca 1 buku tidak selesai, buku dosennya 2 buku. Mahasiswa 2 buku, mestinya dosennya 3 buku dan seterusnya. Sehingga bisa bicara kalau ini begini, ini nurut ini begini, kan bisa begitu. Baru kemudian ketika saya ngajar tuh
saya baca beberapa buku Ibrahim Anis, terlalu sunat. Jadi O-nya itu baru muncul sekian tahun gitu loh. Oh, maksudnya ini toh. Ngajar tahun pertama dengan tahun kedua ini sudah beda lagi. Oh, yang dulu ini itu kurangnya ini. Makanya setelah TNI. Tapi tetap sinau gitu loh. Bukan berarti kalau kemudian aku gak paham, gak apa-apa, enggak lah manfaat lah paham dewe. Ayo, ya angel, ya kudu sinau tetap. Kan begitu. Lah Quraisy itu kembali ke materi tadi, itu punya waktu nintek gak usah sesuai ya. Belum ke kitab satunya. Padahal saya masih ingat punya hutang kisah Ashabul Kahfi itu baru satu, iya kan? Yang waktu dibelahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannata ini kan belum itu. Padahal hari ini harus berbuka puasa nanti kan. Nggak usah maghrib. Yes, titik gas ya. Jadi gini, Quraisy itu memang mendominasi bahasa Arab yang disebut al-lughah al-arabiyyah al-fusha. Yang al-fusha itu berangkat dari al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Walaupun tidak semua yang diakomodir oleh al-mushtarakah itu mesti bahasa Quraisy. Enggak. Contoh kecil ya. Quraisy itu sebenarnya tidak senang dengan tahqiqul hamzi. Jadi orang Quraisy lebih senang kalau ada hamzah double, itu mereka anzartahum. Mereka suka tashil, yang mudah, enteng. Tapi Qais itu mentahqiq anzartahum a'jamiyun. Tapi itu semua masuk al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah yang bisa difahami oleh suku-suku Arab yang ada ketika itu. Nah, ketika Al-Quran turun, itu mengakomodir beberapa lahjah, walaupun bukan bahasa Quraisy, bukan lahjatu Quraisyin. Karena tujuannya apa? Tadi itu untuk memudahkan. Tadi kan sudah disebutkan kan, raf'il masyaqqah anha anil ummah, termasuk orang yang disapa pertama kali oleh Al-Quran, yaitu kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arabia itu, gitu. Jadi toleransi itu ada ketika proses turunnya Al-Quran ketika itu, sampai pada proses penentuan bahwa qiraat ini mutawatirah atau syadzah, yang kemudian diteliti oleh ulama-ulama, termasuk Ibnul Jazari yang punya peran yang luar biasa itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa, artinya umpama sekarang ada orang Nganjuk, Kediri, Kertosono, Blitar, umpama lo ya, alhamdulillahi rabbil alamin, umpama. Loh, saya ngajinya gitu, ya kan saya bisanya ini. Quran kan memudahkan siapapun yang membacanya. Sudah selesai proses itu. Artinya apa? Ya sekarang harus sesuai. Alhamdulillah. Ini adalah terkait dengan lughat yang ada di Al-Arab, di bangsa Arab ketika itu, gitu loh. Nah sekarang harus gak iso. Kalau sekarang ya harus belajar, harus betul-betul pas. Alhamdulillah ya pakai hak, jangan pakai kho. Saking senengnya dapat rezeki tidak diduga, alhamdulillah. Waduh. Nah ini kan gawat ini. Wa qad dhahaba ilaihi jumhuru ahli al-fiqh wal hadis. Wa qad dhahaba, lan teman-teman dhahaba ilaihi itu artinya mengikuti pendapat ini. Sapa jumhur ahli fikih wal hadis, mayoritas ahli fikih dan hadis. Jadi kalau kemarin di al-qismul awal, kalau ada pendapat ahlul fikih yang mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu mutlak muqayyad, jangan begitu, am khos, tapi ada bahkan mayoritas jumhur ahli fikih dan hadis itu mengikuti pendapat ini, tidak mengikuti yang pertama kemarin. Siapa di antaranya? Minhum Al-Imamu Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam, wa Sufyanu wa bin Wahb wa Ahmadu ibnu Yahya wa bin Jarir At-Tabari wa Tahawi wa ghairuhum, dan selain mereka. Walakinnahum akan tetapi ini mereka iku ikhtalafu berbeda pendapat sapa mereka fi amroini dalam dua hal. Jadi mereka berbeda pendapat dalam dua hal. Apa itu? Awalan, wallahu a'lam.
kita lanjut ke Fathul Mannan. Nanti 1 dan 2-nya pada episode yang akan datang insya Allah. Sampai mana ini kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu suratul kahfi, fadilatu suratil kahfi. Sudah yang itu. Man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi sudah. Saat ini apa? Wa anil barra ya. Kita baca 1 ini, lalu nanti kita jelaskan lanjutan ceritanya. Mudah-mudahan masih nutut lah. Ya ceritanya separuh enggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil Barra'i ibni Azib, dan diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu maqal kana rajulun Barra' qala sapa Barra' sapa Al-Barra' bin Azib, kana ono sapa rajulun seorang laki-laki atau seseorang yaqra'u kang maca sapa rajul surat Al-Kahfi ing surah Al-Kahfi, wa indahu lan iku ing dalem sebelahnya rajul farasun utawi kuda. Jadi membaca surah Al-Kahfi di sebelahnya ada seekor kuda. Marbutun yang diikat. Marbut itu yang diikat ya. Robito yarbatu. Makanya orang yang mengabdi di masjid itu biasa disebut marbot. Marbot itu dari marbut. Kenapa kok disebut marbot? Karena marbut itu biasanya banyak mahasiswa ini. Ya motivasinya macam-macam. Ada yang mau kos enggak punya uang, kirimannya pas. Tapi ada yang motivasinya ingin mengamalkan ilmunya sehingga tinggal di masjid sambil biar dekat masjid. Kalau dekat masjid itu marbutun. Jadi kolbuhu itu terlalu terikat, hatinya terikat dengan masjid. Karena orang itu kalau dekat dengan masjid itu insya Allah akan dijaga oleh Allah. Jadi yang dijaga itu kita, bukan kita yang menjaga masjid. Artinya apa? Nek ono marbot, orang yang tinggal di masjid mulai dari resik-resik, lalu jamaah, iku nek ate nglakoni sing aneh-aneh, ate gonceng cewek ngono ayo. Iku mikirnya sekian kali. Sing bahaya itu nek dadi marbot wis gathik mikir gonceng sapa ae wedok-wedok iku digonceng, ini yang bahaya. Berarti hatinya tidak terikat, ini yang bahaya. Jadi kalau kita ini ngurusi masjid, apalagi ngurusi Quran ya, ini mestinya kita ini dijaga oleh Quran. Jadi gak sembrono gitu loh maksudnya. Mesti mikir, aku nek ngene iki pantes ora ya? Karena yang kita lakukan boleh jadi bagi orang awam yang tidak menghafal Al-Quran itu pantas, tapi bagi Anda tidak pantas kan gitu. Nah itu kita yang harus bisa memposisikan, makanya disebut marbut. Marbut itu dari ini, diikat, terikat. Nah masjid juga begitu, makanya nanti teman-teman yang umpama sudah tidak di GTA, tapi masih di Malang, bisa nyari tempat mungkin di masjid. Sambil ngabdi itu barokahnya gede. Dan di kos-kosan itu eman. Beda sama orang yang kos ya. Ono arek kos. Lah kos itu mbuh tangine jam piro, melekan jam piro, lapo sing dilakoni goncengan orang arek kos. Baru kalau kemudian ketika kelihatan identitasnya. Oh. Makanya saya selalu biasanya bilang ke teman-teman yang di Ma'had semester 2 mau semester 3 yang dulu di pondok sekian tahun iso ojo kos lah, karena di kos-kosan di kontrakan itu cobaannya berat, besar. Iya cobaannya besar. Kalau di pondok di PTQ itu kan ada sistemnya, jadi masih bisa ngontrol lah, bisa saling mengingatkan. Harapannya begitu. Kita lanjutkan. Ini gara-gara marbut kok terus dibahas. Marbutun bi syatona ini. Kelawan ini terikat dengan 2 tali dengan ikatan yang kuat. Ada 2 tali yang mengikat kuda itu. Fataghasyat
maka kemudian menutup, fataghasyat maka kemudian menutup hu ing faros apa sahabatun awan. Jadi ada awan. Loh, Rafif tidak punya kitab yang ini? Iya ya, ini belum cetak, ini mau dicetak tapi ada revisi tapi Ustadz Masyudi belum cetak ulang. Yang Putri juga belum banyak yang tidak punya juga. Ndak fotokopi ke Hizbul Waton. Minjem satu, punya siapa di fotokopi, lumayan. Sehingga ilmunya diikat dengan kolam, diikat dengan pena. Oke, kita lanjutkan. Faja'alat taduru, faja'alat maka kemudian berputar atau mengelilingi opo sahabah. Jadi sahabah itu awan itu mengelilingi di atasnya itu wataduru dan watadenu dan mendekat. Jadi awan itu mendekat. Waja'ala farasuhu, waja'ala farasuhu yanfiru, waja'ala farasuhu dan menjadi kuda yang diikat tadi itu yang firu lari minha saking sahabah. Jadi takut karena ada awan yang mendekat tadi, menutup tadi itu. Berarti dia memberontak, padahal sudah diikat dengan ikatan yang kuat tapi lepas. Sementara orang yang membaca surah Al-Kahfi ini dia tetap baca dengan tenang. Lalu dia kemudian menghentikan bacaannya. Kemudian sahabah itu atau awan tadi itu sudah menghilang, tidak lagi mendekat. Lalu lanjutannya, falamma asbaha, maka nalikane wis isu-isu atau sudah ya di pagi harinya, ini malam ini. Kemudian falamma asbaha. Jadi ketika berpagi-pagi sudah masuk pagi hari, sapa rajul ini ata maka mendatangi sapa rajul an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Rajul ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara maka menceritakan sapa rajul zalika ing hal tersebut lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya ini diceritakan kepada Rasulullah. Qala kemudian berkomentar atau dawuh atau bersabda sapa Rasulullah, sapa Nabi, kata Nabi begini, tilkas sakinatu utawi mengkono sakinah, ketenangan. Kan dia ini yang baca Quran tadi, baca surah Al-Kahfi tadi kan tidak ikut lari, tidak ketakutan dia, tenang, ngaji aja. Rasulullah dawuhnya tilkas sakinatu, kan tadi kan kudanya kan lari, kudanya kan ketakutan. Sementara yang baca surah Al-Kahfi tidak merasa takut. Tilkas sakinatu utawi mengkono sakinah atau ketenangan iku tanazzalat turun apa sakinah lil Qur'an. Krono Al-Qur'an. Jadi ketenangan itu turun ya karena Al-Qur'an yang sampean baca, surah Al-Kahfi yang engkau baca. Ini saya buka dalam kitab Rijalun Ahabbahumur Rasul. Jadi Rijalun Ahabbahumur Rasul itu menceritakan kisah beberapa orang sahabat. Ternyata kisah ini yang dimaksud rajulun ini adalah seorang sahabat Ansor namanya Usaid bin Hudhair. Jadi Usaid bin Hudhair itu dia dari suku Aus. Kan di Yathrib itu dulu sebelum Rasulullah berhijrah itu ada peperangan yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, pokoknya lama. Itu antara suku Khazraj dan Aus. Yang nanti ketika Rasulullah masuk Madinah, Rasulullah ini bisa merukunkan mereka, dua suku besar ini. Nah, Usaid bin Hudhair ini adalah orang dari suku Aus. Kan yang masuk Madinah pertama itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat
Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Rasulullah itu berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, itu Mus'ab bin Umair itu sudah mendakwahkan Islam di kalangan penduduk Madinah. Sudah menyampaikan. Itulah kemudian beberapa orang dari Madinah itu datang ke Rasulullah untuk baiat, termasuk baiat Aqobah itu. Nah, Usaid bin Hudhair itu termasuk orang yang ikut baiat Aqobah. Tapi orang Madinah ini, suku Aus. Nah, Usaid bin Hudhair ini awalnya mau mengusir Mus'ab bin Umair. Tapi kemudian sebelum diusir, Mus'ab bin Umair meminta, cobalah duduk dulu, kita ngobrol dulu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya oleh Mus'ab bin Umair dijelaskan tentang Islam, sekaligus Mus'ab bin Umair ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Disitulah kemudian Usaid bin Hudhair itu hidayah masuk ke dalam relung hatinya, sehingga dia menyatakan keislamannya. Lalu ketika musim haji itu datang ke Makkah, lalu baiat Aqobah, berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Usaid bin Hudhair ini termasuk sahabat yang dianugerahi suara yang merdu, bacaan Qur'annya itu indah. Kan termasuk Abdullah bin Mas'ud, Usaid bin Hudhair itu termasuk. Nah, kalau dalam kitab yang saya jelaskan tadi, Rijalun Ahabbahumur Rasul, itu di sana ada kisah begini. Pernah suatu ketika Usaid bin Hudhair ini membaca Al-Quran. Lalu di sampingnya ini ada, ya sama dengan ini, riwayat ini. Ada kuda, kemudian turun awan itu. Penjelasan di kitab ini di kitab ini loh ya. Awan itu ternyata bukan awan sembarangan, tetapi awan itu adalah para malaikat yang turun ingin mendengarkan bacaannya Usaid bin Hudhair, saking enaknya bacaannya itu. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang ngajinya tuh enak, termasuk Abu Musa al-Ash'ari. Jadi orang-orang yang bermarga al-Ash'ariyun itu dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, saya itu kalaupun tidak pernah ketemu dengan mereka di siang hari, tapi saya tahu ini rumahnya marga Ash'ari al-Ash'ariyun itu. Kenapa? Karena mereka ketika ngaji itu suaranya beda dengan yang lain, enak-enak ngajinya. Jadi begitu. Jadi sahab tadi itu malaikat yang kuda ini takut. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan, kalau ini umpama Usaid bin Hudhair ini ngajinya diteruskan, malaikat ini akan turun terus menampakkan wujud aslinya. Nah, Usaid ya tenang aja, dia ngaji lalu berhenti, dan kemudian awan ini kembali. Jadi itu ternyata para malaikat. Jadi itu saking luar biasanya seorang Usaid bin Hudhair. Nah, terkait dengan surah Al-Kahfi, ini kemarin kita sampai pada, kan ada 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi itu, 4 tema besar yang diangkat. Yang kedua, ini sebelum masuk ke Fadilatu Suratil Waqi'ah, ini kita insya Allah lanjutannya nanti ada Fadilatu Suratil Waqi'ah. Kita sekarang ke bahas surah Kahfi dulu, karena kaitannya dengan fadilahnya surah Al-Kahfi. Ini saya kutipkan termasuk dari tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Ini tema yang kedua, tema besarnya adalah wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakh wa ja'alna bainahuma zar'a. Ayat ke-32. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, wadrib lahum mathala. Jadi dharaba yadribu itu dalam bahasa Arab itu maknanya banyak sekali, tinggal nanti nyari konteksnya yang tepat. Kenapa kok dharaba lalu terkait dengan mathala, berilah perumpamaan, itu menggunakan wadrib, karena harapannya dengan diberi perumpamaan itu seakan-akan
Orang yang mendapatkan perumpamaan itu dia bisa mengambil ibrah sehingga hatinya itu seakan-akan terpukul. Terpukul tuh kena dorongan sesuatu yang keras bahwa ini adalah perumpamaan yang harus bisa kita ambil hikmah. Makanya di Al-Quran kan banyak. Daraballahu mathala abdan mamlukan dan seterusnya. Ada lagi umpama di surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Terusannya apa? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Kafaru dulu ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini dan seterusnya itu. Tapi fakhonatahuma. Jadi itu rahasianya begitu. Jadi wadrib lahum mathalar rajulaini. Perumpamaan yang dikemukakan di sini ini bicara mengenai konglomerat. Jadi ada dua orang yang ini dua orang konglomerat. Tapi satunya kebetulan ini yang kufur, yang kafir ini memiliki lebih dibanding yang satunya. Maka di sini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ada dua orang laki-laki yang kafir ini kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi sudah pengairannya lancar, panennya juga lancar. Ya. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a. Jadi kedua kebun itu menghasilkan buah dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Jadi panennya lancar karena pengairannya juga lancar. Jadi Quran itu kalau menggambarkan ada dua kebun, lalu ada wahafafnahuma binakhlin waja'alna bainahuma zar'a. Ini sudah ada ilmu tentang pertanian. Bagaimana pengairan yang baik, kan begitu. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Loh ini, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai, ada aliran air. Lanjutannya, mulai ini digambarkan mayoritas kebanyakan orang kalau lupa daratan gara-gara harta yang melimpah. Wa kana lahu thamar. Thamar di sini ada qiraat yang membaca dengan thumrun bi dhammit ta wa taskinil mim fayakunu jam'a thamaratin. Jadi kalau dibaca thumr itu adalah jamak dari thamarah ka khosyabatin wa khushb. Seperti khosyabah jamaknya khushb. Ada lagi yang berpendapat thamar itu maknanya buah-buahan, tapi dalam konteks ini karena buah itu adalah bagian dari harta anugerah Allah di dunia, maka ini maksudnya orang yang memiliki harta yang lebih dibanding yang temannya tadi. Wa kana lahu thamar. Mulai faqala li sahibihi. Dia berkata kepada kawannya, wa huwa yuhawiruhu. Ini maknanya bisa begini. Dia ini ngomong ke temannya itu berharap wahwa yuhawiruhu. Ada yang menyatakan tafsirannya ketika keduanya bercakap-cakap. Tapi sebelum bercakap-cakap kan dia duluan yang ngomong. Karena omongannya itu belum sudah mengatakan keunggulan dirinya. Tapi Al-Quran membahasakan yuhawir. Kenapa? Karena dia berharap ada timbal balik. Orang yang sombong itu kadang gaya takok. Punya sampean begini ini berapa belinya? Oh gaya takok. Padahal dia sudah punya niat ingin menceritakan bahwa saya punya lebih dari ini. Tapi gaya takok dhisik. Ada nggak yang model begitu tuh? Banyak. Ono sing takok nanti kan dulu pernah saya ceritakan mungkin ya runtutan dalam Al-Hadid itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kan begitu urutannya.
Ada orang itu kalau sudah punya anak-anaknya sudah sukses, itu gayanya takok dhisik. Anak sampean saiki kuliah di mana? Padahal dia sudah niat anaknya kuliah di Amerika. Tahu bahwa tetangganya itu saudaranya itu anaknya kuliah di UI. Yang negeri di Malang, UIN. Kan secara gengsi di masyarakat. Orang kalau anaknya bisa kuliah di luar negeri itu kan beda rasanya. Banyak orang-orang yang terjebak pada status-status begitu itu. Saya sering menyampaikan kalau ada orang yang di kampus itu jadi dosen, ada yang jadi karyawan bahkan tukang sapu, itu tidak menjamin bahwa yang dosen itu mesti lebih mulia di hadapan Allah. Belum tentu, harus dilihat dulu. Secara zahir di hadapan status sosial, di hadapan manusia boleh jadi lebih keren. Bahkan nanti kalau sampean sudah lulus dari sini, lalu ngajar TPQ, ditakoki koncone, "Kamu ngajar di endi saiki?" Ngerti lek sing takok iku umpama ngajar di kampus, sampean ngajar TPQ. Kadang ngomong, "Aku ngajar TPQ itu kayak ndak apa ya? Kayak izin ngono loh." Ini yang harus dikikis. Bahkan ada karyawan di UIN ini, tapi di masyarakatnya dikenal sebagai dosen. Karena dia memproklamirkan dirinya dosen. Karena kamu jadi apa di sana? Oh, saya nyapu, saya karyawan, kan nggak keren. Nah, itu hati-hati terjebak pada situasi status-status sosial begini. Sehingga menghadapi dunia itu tidak usah gumun. Gumun itu apa ya? Iya, benar itu. Ada nih Ustaz. Kok sahur. Wis. Lanjut, titik gas. Ini gak tutup, jelas gak tutup wis. Sekate maghrib ini. Belum doa khotmilnya saya setengah jam. Kayak saya sudah di akhir qiyam Ramadan itu ya. Titik gas. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawir. Dia sebenarnya ingin ditimpali. Mau menceritakan anaknya tapi gaya takok dhisik. Nanti ketika dijawab satu jawaban, dia akan menceritakan 10 kali lipat dari jawaban itu. Bisa jadi begitu. Ada lagi model lain. Gayanya itu diawali dengan ungkapan syukur, tapi endingnya itu sajane dia ingin menyombongkan dirinya. Alhamdulillah. Kalau gawe ini moro-moro cerita. Nyuwun pangestu yai. Pangestu napa? Nggih nyuwun doa. Alhamdulillah putra kula sing pertama sakniki di Akpol, yang kedua kuliah di Amerika. Jadi gayanya kok ya njaluk donga dhisik padahal mau menceritakan ini. Ini bahaya. Tapi nek njaluk donga temenan ya gak apa-apa. Kan yang tahu motivasi itu dirinya dan hanya dirinya dan Allah. Tapi lek lali lupa daratan itu ya ini contohnya. Wa huwa yuhawiruhu. Moro-moro ngomong, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Kayaknya kebun saya ini panennya lebih rutin, hasilnya lebih akeh. Sampean pirang ton kalau sudah panen? Saya ini sekian ton. Aktsaru mala wa a'azzu nafara. Nah, ini ada dua hal yang dibanggakan. Sisi kuantitas dari harta itu serta ya ini lebih banyak, ini bisa jadi kuantitas serta kualitasnya. Lalu yang kedua, dan pengikutku lebih kuat. Anak saya hebat, karyawan saya sekian ribu. Lah orang kalau sudah lupa diri itu dia akan mengatakan nanti ma'adhunnu an tabita hadhihi abada wa ma'adhunnu sa'ah. Ini yang paling bahaya ini. Kalau seakan-akan sudah aman. Ya. Kan dia kemudian membuktikan. Ini orang-orang yang diajak ngomong tadi tidak langsung dijawab. Diagnosi. Padahal harapannya tadi hiwar, terjadi muhawarah, kan begitu. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Dilanjutkan kesombongannya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia memasuki kebunnya. Lalu dengan sikap sombong, yang sikap sombong itu dia menzalimi, sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri, karena orang yang sombong itu zalimnya kembali ke dirinya sebenarnya. Ya. Apa dia katakan? Ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya tidak menduga kalau kebun ini akan binasa. Dia sangat pede sekali bahwa karena panennya lancar, dia lupa kalau itu semua adalah fadl, itu semua adalah anugerah dari Allah. Saya sering mengingatkan diri saya sendiri, termasuk kalian nanti. Kan sampean belum ada yang tahu nih, nanti akan lulus terus kemudian jadi apa? Oleh Allah ditakdir jadi apa profesinya.
Ada orang tuh yang profesi itu menghasilkan sesuatu yang sudah bisa dipastikan setiap bulan. Mau jadi PNS, nanti ada yang staf, ada yang di kantor, ada yang dosen, ada yang guru. PNS itu kan setiap bulan rekening masuk. Tapi jangan kemudian lupa bahwa ini adalah hasil kerja saya otomatis, sehingga lupa bersyukur. Ini yang paling bahaya. Sementara ada yang orang-orang penjual bakso, itu yang rezekinya dia tidak bisa nebak. Yang penting dia usaha bikin bakso, engko entek piro, entek apa gawe karo. Kadang teh, yo kadang jono sisai, kadang akeh, kadang titik, atau usaha yang lain. Loh kadang-kadang yang begitu itu rasa syukurnya jauh lebih besar dibanding yang rutin bulanan tadi. Ini yang paling bahaya. Nah ini kalau sudah begini, pemasukannya banyak, dia lupa. Sampai dia mengatakan, ma'adhunnu. Kalau ma'adhunnu itu saya tidak menduga, berarti dia, ini bukan dibalik, saya menduga kebun ini tidak akan binasa. Bukan, saya tidak menduga kalau kebun ini binasa, itu kan beda. Berarti dia punya kepedean yang luar biasa, seakan-akan itu hasil jeripayah dia. Lalu dia mengatakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan saya tidak menduga bahwa kiamat itu akan terjadi. Ini sudah parah ini. Jadi ungkapannya bukan mengatakan saya menduga bahwa kiamat tidak akan terjadi. Bedanya begini, Rek. Kalau ma'adzunnu sa'ata qa'imatan, berarti dzonnya ini tidak ada. Karena ma'adzunnu. Tapi kalau dia mengatakan saya menduga kiamat tidak terjadi, berarti dalam hati kecilnya kiamat itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, tapi saya menduga tidak terjadi. Kalau ini dugaannya saja enggak, berarti ini kesombongannya tingkatnya, levelnya tinggi. Bisa dibedakan. Redaksi Al-Quran yang mengangkat qaulnya orang yang punya kebun, yang orang ini zalimul li nafsi, itu mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Kiamat ini saya menduga kiamat tidak akan terjadi. Saya menduga kebun saya tidak akan hancur. Penghasilan saya pasti akan lancar. Contoh. Kemarin diuji dengan pandemi. Ada orang yang punya usaha travel. Travel itu kan termasuk usaha yang menjanjikan, apalagi banyak destinasi wisata yang baru. Termasuk di Malang ini. Itu kalau orangnya lupa, wah ini mobilnya saya punya armada sekian, alhamdulillah lancar, terus lancar, lancar. Dia lupa bersyukur. Lalu kemudian diingatkan oleh Allah, kena pandemi jebret, wisata tutup sekian lama. Itu usaha-usaha pengusaha travel itu banyak yang kolaps. Yang bertahan ada yang kemudian mobilnya dijual. Jadi memang termasuk pandemi itu salah satu hikmahnya. Kita itu manusia diingatkan bahwa manusia itu sangat lemah. Tidak ada satupun yang patut kita sombongkan. Jadi orang kalau sudah lupa diri itu wa ma adzunnu sa'ata qa'imah wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Sampai kemudian ditegur, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Bagaimana kisah lanjutannya? Insyaallah pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Ini ada khatmil Quran dulu, baca At-Takatsur sampai enggak ya? Sudah tadi. Berarti langsung doa setelah taklim sambung doa khatmil gitu dah. Nggih. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam menuntut ilmu, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ridhonya, dan kita mendapatkan ilman nafi'an mubarakah, dan hidup kita barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Termasuk ketika nanti sudah saatnya kita kembali ke masyarakat, kita mengamalkan ilmu, diberi kemudahan semuanya, diberi keberkahan, dan ketika kita sudah waktunya membangun keluarga, maka mudah-mudahan dianugerahi pasangan yang terbaik fid dunya hatta al akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah.
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم وببركة ختم القرآن العظيم وبجاه حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا وحسن أعمالنا بذكر القرآن. اللهم اهدنا ويسر أمورنا وحصل مقاصدنا واقض حاجاتنا واشف جميع أسقامنا وتمم آمالنا بحرمة القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يسر ولا تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا يا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا يا الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجله ونخصوص. اللهم يا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بفضل وببركة ختم القرآن بسر الفاتحة. Nggih, acara berikutnya apa nih? Niki dibagi situ-situ lah. Nggih, matur nuwun. Tapi insya Allah sudah. Kan yang menyalur gini kan tidak bisa dilihat secara zahir. Sama kayak gelombang suara yang masuk ke HP kita, termasuk kita ngomong ini kan. Sama video call itu kan gambarnya kan tidak kelihatan di luar itu, baru kemudian setelah ditangkap oleh media maka itu akan masuk kan begitu. Oke, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Moga-moga kita semua seger waras, keluarga kita yang mendukung kita menuntut ilmu diberi kelancaran rizki oleh Allah, diberikan umur yang panjang, manfaat, barokah sedaya. Matur nuwun. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.